Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mulai pelajaran? Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, mari kita langsung memulai materi aja ya. Nah, kalau materi hari ini kita akan membahas tentang teori deskriptif ya. Coba dibuka bukunya tentang materi teori deskriptif. Sudah Bu. Sudah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang deskriptif itu apa. Sebelum kita masuk pembahasannya. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai preskriptif dan deskriptif secara umum. Reglut dalam Siregar dan Nara 2014 mengemukakan teori preskriptif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Maksudnya adalah kalau teori preskriptif itu dia lebih ke untuk mencapai tujuan, sedangkan kalau teori deskriptif itu dia lebih ke memberikan hasil, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Siregar dan Nara 2014 menjelaskan bahwa variabel yang diamati dalam mengembangkan teori pembelajaran preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai efek dari interaksi metode dan kondisi. Lebih lanjut lagi, Landa dalam Siregar dan Nara 2014 mengemukakan perbedaan teoretis tersebut mengarah terhadap konsekuensi pada pembedaan proporsi pada teori deskriptif dan teori preskriptif. Nah, di sini ada proporsi untuk teori deskriptif menggunakan struktur logis. Di sini ada bila, ada maka. Sedangkan untuk teori preskriptif menggunakan struktur agar lakukan ini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Tadi saya masih kurang paham ya Bu, yang tentang bedanya teori preskriptif dan deskriptif itu kayak gimana Bu? Nah, kan sudah kembali ke yang penjelasan awal tadi yang Ibu jelaskan. Kalau di sini adalah teori deskriptif dan preskriptif itu adalah, kalau teori deskriptif itu goal free, sedangkan preskriptif adalah oriented. Maksudnya adalah kalau preskriptif itu untuk mencapai tujuan yang untuk dicapai, sedangkan deskriptif itu adalah memberikan hasil. Untuk penjelasannya tadi sudah paham? Sudah Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita lanjutnya lagi tuh Tarigan 2009 memaparkan bahwa tata deskriptif merupakan lawan tata bahasa preskriptif. Kemudian Tarigan 2009 menjelaskan perbedaan antara tata bahasa preskriptif dan deskriptif melalui beberapa contoh. Nah, itu kalau contoh itu gimana Bu? Contoh teori deskriptif. Nah, kalau contohnya ini kan ini Ibu harus menjelaskan. Nah, di sini ada contohnya yang pertama, pisang itu dimakan oleh saya. Yang dimakannya itu menjadi tata bahasanya. Pemberian tahu itu belum disebarkan. Nah, di sini tadi itu menggunakan tata bahasa tadi kan ya. Nah, di sini menggunakan tata bahasa preskriptif, mengatakan dengan tegas ekspresi tersebut tidak benar. Jadi menurut tata bahasa preskriptif itu yang di atas tadi itu nggak benar katanya. Yang benar itu adalah yang gini, pisang itu ku makan, atau pemberitahuan itu belum disebarkan, atau lagi semakin tua semakin susah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh konkret yang dipaparkan CHER 2007 antara pernyataan preskriptif dan pernyataan deskriptif. Contoh, silakan bukan silahkan. Di sini menggunakan kata silakan tanpa hak. Kalau menggunakan hak bukan. Jadi silahkan dipakai bersama dengan silakan, dipakai dengan bersamaan. Yang benar adalah silakan ya. Itu karena apa Bu? Kok bukan silahkan? Biasanya orang ngomongnya silahkan ya. Nah, kalau silakan itu kan biasanya kalau untuk secara umum ya, secara udah kelaziman orang-orang itu kayak sering menggunakan kata silakan. Kalau menurut kata KBBI-nya itu yang benar adalah silakan tanpa menggunakan hak. Oh iya Bu. Oke, lanjut yang kedua. Contohnya adalah mengubah, bukan merubah. Sama kayak yang contoh pertama tadi udah kayak sering-sering banget diomong-omongin orang, kayak udah sering terdengar lah. Jadi bukan menggunakan kata mengubah, tapi mereka lebih menggunakan kata merubah.
Jadi di sini untuk lebih jelasnya adalah mengubah. Karena merubah itu biasa dipakai dengan kata mengubah. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, saat ini jelas ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan pembahasannya ya. Di sini preskriptif dan deskriptif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Telah dijelaskan sebelumnya, maksud dari mendekati pembelajaran bahasa Indonesia melalui teori deskriptif bukan berarti menganjurkan mahasiswa atau siswa untuk mengatakan atau menulis sesuatu yang salah dengan kelaziman pada masyarakatnya. Bukan mengajarkan yang salah ya di sini, melainkan memberikan gambaran untuk perbandingan terhadap siswa memahami setiap materi pembelajaran yang sifat preskriptif di kelas dan dengan cara deskriptif berkenaan pemakaian di masyarakat. Sebagai contoh, ketika guru mengoreksi ujaran atau tulisan siswa yang menyebutkan kata merubah, guru dapat menjelaskan bahwa pada kenyataannya sebagian masyarakat memang berujar dan menulis serta menganggap kata yang baku adalah merubah, harusnya mengubah, seperti contoh yang di atas tadi. Karena masyarakat itu begitu, kelazimannya pada masyarakat mereka lebih mengenal kata merubah bukan mengubah. Oh iya. Nah, hal tersebut dianggap sudah menjadi kelaziman karena penerimaan kata mengubah dan merubah dianggap memiliki makna yang sama, padahal nggak sama. Salah satu penyebabnya terjadi karena ada kekeliruan proses morfemisnya ataupun penentuan kata dasarnya. Walaupun kata merubah diterima oleh kebanyakan masyarakat sebagai kata yang maknanya dianggap sama dengan mengubah, namun sebagai seorang yang telah mengalami proses belajar seperti kamu, Vika, Ya. hendaknya mengetahui dan konsisten dengan menggunakan kata yang tepat sesuai proses morfesisnya, yaitu mengubah. Mengubah dengan penjelasan seperti demikian, gitu. Oke. Iya, Bu. Jadi kamu kalau misalkan di masyarakat, kalau misalkan ada yang temenmu mengatakan kata merubah atau mengubah, kamu koreksi, gak apa-apa, tapi koreksinya dalam keadaan sopan ya. Kayak, kamu salah, harusnya tuh mengubah, bukan merubah. Kenapa bingung sama artinya kan sama. Ya sama kalau menurut ini ya, tapi kalau secara materi proses morfesisnya itu beda gitu. Ya, baik, Bu. Oke, kalau sudah paham, mungkin cukup sekian materi kita hari ini dan kelas kita hari ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, kamu bisa nanya-nanya Ibu lagi nanti ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Ibu. Sama-sama. Hati-hati ya. Iya, Bu.